Airin Rahmidiani telah menjadi figur penting dalam politik Banten, terutama menjelang pemilihan kepala daerah serentak pada November tahun 2024. Sebagai wali kota Tangerang Selatan selama 2 periode, tahun 2011 sampai tahun 2021, ia dikenang kuat oleh masyarakat Banten. Berdasarkan survei Kompas pada Juni tahun 2024, elektabilitas Airin mencapai 38,3%. Tertinggi di antara 8 kandidat lain dalam model jawaban semi tertutup. Hasil survei Kompas yang menunjukkan tingginya keterpilihan Airin di atas mantan Gubernur Banten Wahidin Halim dan Rano Karno memang dapat mengindikasikan kemungkinan bahwa Provinsi Banten akan kembali dipimpin oleh seorang tokoh perempuan. Perempuan dalam kepemimpinan politik di Banten bukanlah hal baru, seperti yang terlihat dari sejarah kepemimpinan Ratu Atut Khosyah yang menjabat sebagai Gubernur Banten dari tahun 2007 hingga 2015. Dengan tingginya elektabilitas Airin, masyarakat Banten mungkin menunjukkan kecenderungan untuk kembali mempercayakan kepemimpinan provinsi kepada seorang perempuan, melihat pengalaman dan prestasi yang dimiliki kandidat tersebut. Benar sekali, Banten memiliki sejumlah perempuan yang menonjol dalam kepemimpinan daerah. Selain Ratu Atut, tokoh-tokoh seperti Iti Oktavia Jayabaya Bupati Lebak, Irna Narulita Bupati Pandeglang, Ratu Tatu Casanah Bupati Serang, dan Airin Rahmidiani mantan Wali Kota Tangerang Selatan adalah contoh perempuan yang memimpin di wilayah tersebut. Dukungan warga Banten terhadap kepemimpinan perempuan, meskipun dalam konteks budaya dan pengaruh agama yang kuat, menunjukkan keterbukaan mereka terhadap pemimpin perempuan. Survei Kompas yang mengungkapkan bahwa 7 dari 10 responden dapat menerima tokoh perempuan sebagai pemimpin merupakan indikasi positif dari sikap progresif dan inklusif masyarakat Banten dalam hal kepemimpinan. Pencapaian Airin Rahmidiani dalam pemilu legislatif pada Februari yang lalu memang luar biasa. Sebagai caleg DPR RI dari Partai Golkar di Dapil Banten III, ia berhasil memperoleh suara terbanyak di antara 173 caleg lainnya di seluruh Dapil Banten, dengan total 302.878 suara. Jumlah suara ini menempatkannya di urutan kelima tertinggi dari semua caleg yang lolos ke Senayan. Keberhasilan ini mencerminkan dukungan kuat dari masyarakat Banten, khususnya di Dapil Banten III, yang meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Kepuasan atas kepemimpinan dan kinerja Airin selama menjabat sebagai Wali Kota Tangerang Selatan sangat berperan dalam perolehan suara yang signifikan ini. Hal ini juga menunjukkan bahwa pengalaman dan rekam jejak positif dalam kepemimpinan daerah dapat menjadi modal penting dalam meraih dukungan di tingkat legislatif. Hasil survei Kompas pada Juni tahun 2024 menunjukkan bahwa Airin Rahmidiani mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat Banten untuk kembali memimpin daerah. Hampir sepertiga responden 31,3% menyatakan bahwa prestasi dan kinerja Airin saat menjabat sebagai Wali Kota Tangerang Selatan merupakan faktor utama yang membuat mereka mendukungnya. Selain itu, sekitar seperempat responden menilai Airin memiliki karakter personal yang kuat,
termasuk kemampuan memimpin, kerendahan hatian, dan kewibawaan. Identitasnya sebagai putra daerah, serta agama dan etnisnya, juga dianggap sebagai kelebihan oleh 10,8% responden, yang mendukungnya untuk memimpin Banten dalam 5 tahun ke depan. Dukungan ini menunjukkan apresiasi dan kepercayaan masyarakat Banten terhadap rekam jejak dan kemampuan kepemimpinan Airin. Menunjukkan bahwa Airin Rahmidiani memiliki dukungan yang sangat kuat jika mencalonkan diri sebagai Gubernur Banten pada Pilkada 2024. Sebesar 80% dari semua responden, baik laki-laki maupun perempuan, menyatakan dukungan mereka untuk Airin. Dukungan ini